Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, analisis berorientasi objek akan mempresentasikan lembar jawaban UAS. Kami kelompok 11 dengan beranggotakan Niko Ardi Hermawan, Fazri Zarawan Ahmad, Oke Prianto, Alfian Syafri, dan Niken Abdul Balkis. Di sini saya pribadi Fazri Zarawan Ahmad dengan NIM 23 23 akan membahas poin 5 pertama. Oke, jadi untuk jawaban pertama itu seperti menjelaskan konsep OOP dengan encapsulation dan abstraction dalam konteks keamanan cyber atau serangan cyber pada KDN di Indonesia. Jadi untuk menghindari serangan cyber itu eh, apa ya, perlu ada tindakan gitu seperti prinsip enkapsulasi dan abstraction yang terdapat pada Object Oriented Programming atau OOP. Jadi yang pertama adalah enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu konsep dari OOP, dari 4 pilar OOP itu, untuk membatasi akses itu ke data di dalam sebuah objek. Jadi ya, penerapan itu encapsulation dilakukan dengan mendeklarasikan variabel pada sebuah kelas sebagai private ataupun public gitu, sebagai jembatan untuk mengakses kuantifikasi gitu. Kalau private itu khusus dia yang dipakai oleh kelas itu sendiri. Contohnya seperti pada di gambar ini ada class person, ada private string name, ada private integer age, ada public string get name. Di mana private property ini hanya bisa digunakan oleh si class person aja gitu. Nah, untuk public seperti public function, public void, public string, public integer, nah, ini bisa digunakan oleh kelas yang lain gitu. Ini lebih ke hak akses dari properti si class person ini gitu. Oke, jadi yang kedua ada abstraksi, di mana abstraksi ini ada bahasa program Java atau Python, sebuah metodologi itu metode pemrograman yang menyembunyikan data kode pemrograman itu sendiri dari penggunaan. Jadi akan menampilkan hal yang penting saja. Contohnya kita mengambil data ini function database connection muncul metode atau function yang bernama connect dengan asumsi bahwa itu merupakan metode yang terhubung ke database. Kemudian hanya perlu memanggil fungsi connect saja gitu tanpa perlu tahu gitu langkah-langkah yang terdapat pada function tersebut gitu. Lainnya bisa seperti pada IDE NetBeans, di mana ada kelas global gitu yang dapat langsung kita akses tanpa perlu kita tahu gitu bagaimana sih kelas itu bekerja atau codingannya seperti itu. Mungkin untuk jawaban selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, selanjutnya nomor 2, menurut penjelasan dari studi kasus, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 2 fase kritis SSDLC yang gagal. Berikut fase-fasenya. Pertama, fase desain. Pada fase ini tidak dilakukan threat modeling dan tidak mempertimbangkan security by design. Seharusnya pada tahapan pengembangan desain, proses di atas wajib untuk dipertimbangkan. Contohnya untuk threat modeling, kita bisa menggunakan alat seperti STRIPE, Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, dan Elevation of Privilege yang berfokus pada identifikasi ancaman berdasarkan jenisnya. Atau menggunakan PASTA, Process of Attack Simulation and Threat Analysis, yang merupakan metodologi untuk mencakup analisa risiko dan dampak bisnis. Yang kedua ada fase implementation. Pada fase ini tidak dilakukan code review dan tidak ada deteksi kredensial pada kode program. Seharusnya code review bisa dijadikan perhatian ketika proses pembuatan aplikasi. Mengapa? Proses ini memiliki fokus untuk memantau detail-detail kecil yang dikerjakan oleh seorang programmer. Kita dapat melakukan dengan cara manual ataupun otomatis menggunakan alat seperti SonarQube. Selain itu juga kita dapat menggunakan metode SIST untuk melakukan scanning terhadap hardcode kredensial, SQL injection, buffer, overflow, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya nomor 3, yaitu berikut ini merupakan perbedaan use case dan misuse case. Aspek pertama ada tujuan ya. Tujuan dari use case ini mendefinisikan fungsi yang sah atau apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Sedangkan misuse case yaitu mendefinisikan pelanggaran atau ancaman yang dapat dilakukan terhadap sistem. Selanjutnya ada aktor. Di use case, aktor sah seperti user, admin, atau tim developer. Sedangkan misuse case, aktor itu adalah berbahaya, seperti hacker atau insider attack. Selanjutnya ada perspektif. Untuk di use case itu perspektif digunakan untuk menggunakan atau mengembangkan sistem. Sedangkan di misuse case, perspektif itu ada banyak kemungkinan. Namun yang paling umum adalah untuk menyerang sistem
dan meraih keuntungan. Sebagai contoh misuse case, untuk skenario akses ilegal ke database PDN adalah seorang hacker yang menggunakan akses ilegal yang didapat dari adanya hardcode kredensial. Tujuan utama yang ia lakukan adalah untuk mengekstrak data ektp dari database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Untuk yang nomor 4, berikut ini merupakan rancangan dan penjelasan kelas diagram sistem data manajemen portal. Jadi sini ada user, masukkan user ID, username, role, credential, plus authenticated, plus request access. Nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu ke akses logger. Akses logger itu terdapat login ID, timestamp, user ID, action, resource, plus log access. Dan ke data encryption. Di dalamnya ada encryption key, algoritma, plus encryption, plus decryption. Dan untuk backup sistemnya sendiri ada terdapat di dalamnya itu backup ID, frekuensi, last backup time, plus performance backup, plus restore backup. Jadi user class ini memiliki atribut kredensial dan role yang mencerminkan akses berbasis identitas. Authenticate untuk melakukan validasi identitas, request access untuk memicu pencatatan dan verifikasi melalui arsitektur Zero Trust. Terus data encryption mengelola enkripsi dan dekripsi data sebelum disimpan maupun ditampilkan. Sangat berguna untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Encrypt dan decrypt untuk mendukung confidentiality. Terus akses logger sendiri itu merekam jejak aktivitas pengguna dengan adanya atribut timestamp, action, dan resource. Dan log access mencatat setiap aktivitas yang berkaitan dengan akses data. Nah, dan backup system sendiri itu menjamin availability dan integrity data yang dipadukan menggunakan komposisi dari kelas data encryption agar aktivitas backup terenkripsi. Performance backup itu menjalankan backup dan restore backup itu melakukan pemulihan data saat terjadi insiden tertentu. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan terkait sequence diagram yang ada di soal nomor 5, yaitu pembuatan sequence diagram berdasarkan soal yang diberikan. Jadi di sequence diagram kali ini ada 4 objek ya. Di sini ada admin, incident response team, decryption tool, dan juga backup system. Nah, karena ada 4 objek ini, maka akan ada 4 alur action yang akan dilakukan oleh sistemnya atau dari diagram alurnya. Nah, jadi yang pertama, karena ini case-nya untuk ransomware, maka admin akan melapor insiden ransomware ke incident response team. Nah, incident response team akan melakukan perbaikan data di sini. Jadi mereka akan menjalankan backup system, lalu juga akan menjalankan dekripsi. Nah, di sini incident response team atau keseluruhan tim memiliki dua opsi sebenarnya. Jadi melakukan backup sistem yaitu dengan isolasi sistem dan melakukan backup, lalu akan melakukan dekripsi daripada data yang telah terkena blok oleh ransomware. Jadi proses ini akan dilakukan secara paralel kurang lebih. Nah, pertama pasti tim akan melakukan backup sistem terlebih dahulu, yaitu melakukan backup terhadap data atau menyimpan atau mengekstrak data-data yang telah ada sebelumnya dan masih valid. Nah, untuk data yang sudah terblok oleh ransomware, maka akan mencoba dilakukan untuk dekripsi. Jadi dekripsi di sini memiliki beberapa kemungkinan. Jika dekripsi datanya gagal, maka eh, respon tim akan tetap melakukan backup sistem. Nah, ini ada kotak alt ya. Ini untuk menunjukkan satu buah proses. Nah, kemudian jika dekripsinya berhasil, maka akan dilanjutkan ke respon tim lagi untuk melanjutkan ke restorasi data selesai. Namun karena ini memiliki dua alternatif aksi oleh si timnya, maka menunggu backup sistemnya terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan tentang backup sistemnya terlebih dahulu. Jadi di sini setelah tim melakukan isolasi sistem dan melakukan backup, maka mereka akan mencoba mencari backupan terakhir yang bisa dipakai. Jadi ketika backup data terakhirnya itu
invalid, mereka akan mencari data backupan yang valid. Nah, jika data backupan yang valid itu sudah sesuai, misalnya sudah bisa dipakai, maka akan melakukan restorasi setelah eh, berhasil melakukan backup. Nah, jadi isolasi sistem ini akan dinyalakan kembali dan akan dikembalikan ke tim. Nah, setelah tim menyelesaikan proses backup dan juga dekripsi, jadi karena dekripsi ini alternatif, maka mereka akan maka langkah utama itu yaitu backup. Nah, ketika backupnya sudah selesai, maka mereka akan melakukan restorasi data selesai dan akan dilaporkan ke admin kembali. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.